menurut saya, kalau boleh saya komentar, Super TBK itu kan istilah yang identik dengan perusahaan. Nah ini menarik menurut saya, kenapa Pak Jokowi membuat sebuah istilah yang bisa didekatkan dengan perusahaan. Padahal perusahaan itu tujuannya adalah mencari profit. untung. Partai tidak. Kalau mau bicara soal anggota, kenapa bukan koperasi? Kenapa harus pakai yang namanya Super TBK? Nah kemudian kalau bicara soal Super TBK, mana ada yang namanya perusahaan Super TBK itu tidak ada yang tidak dimiliki oleh orang yang punya yang namanya saham mayoritas. Tetap ya, tetap saja dimiliki Anda mau bicara semua orang boleh punya saham ya, tapi siapa yang punya? Hanya perusahaan itu yang punya saham minoritas. Nah kemudian bicara soal pemilihan ketua umum, ini kita bicara soal konsekuensi. Kalau kita mengenal di undang-undang politik kita, ya baik yang tahun 2008 atau yang sudah direvisi tahun 2011, terkait dengan pemilihan ketua umum itu kan berdasarkan ADART. Nah di situ bagaimana ADART itu mengatur? Selama ini kan ada yang sistem langsung, tapi sistemnya adalah keterwakilan atau yang disebut dengan pemilihan keterwakilan, tapi biasanya itu langsung adalah musyawarah mufakat. Nah contoh, ini saya mau bicara seperti Golkar dan beberapa mungkin Demokrat, itu kan perwakilan. Ada berapa orang yang bertarung, kemudian ada voting. Nah, tapi tetap dari bawah. PDI Perjuangan juga sama, dari anak ranting, konvercap, konverda, kemudian juga nanti Kongres mengusulkan, tapi nanti istilahnya itu pakai musyawarah mufakat. Ya. Nah, kalau mau langsung yang namanya one man one vote, saya kira itu persoalan terbesar tantangannya adalah masalah uang, masalah logistik. Oke, money politiknya tinggi ya. Tidak hanya soal money politik, persoalan pendataan, verifikasi. Yang bisa saat ini untuk one man one vote itu hanya negara. Ya pemilihan pilpres langsung, kemudian pilkada langsung. Kenapa? Karena biayanya sangat besar. Nah, kalau berkaca kepada model-model ini, mana yang disebut dengan demokrasi? Ya tergantung kita bicara soal apa yang disebut dengan definisi dari demokrasi itu. Demokrasi itu apakah harus one man one vote? Atau boleh keterwakilan, musyawarah mufakat, pakai keterwakilan, pakai voting dan sebagainya yang selama ini juga ada di ormas ataupun juga di partai-partai politik. Begitu. Saya mau ke Bang Andi. Bang Andi. Ingat ya, TBK di sini sebetulnya bukan TBK perusahaan, tapi terbuka. Ya. Jadi kita harus sadar nih, ini penonton juga harus sadar bahwa di Indonesia ini cara pemilihan ketuanya ini beragam. Paling tidak ada dua bentuk. Yang pertama adalah yang PDIP, ya, yang paling ekstrim. PDIP itu yang menentukan siapa yang jadi ketua PDIP adalah Bu Megawati. Ya, dia punya hak prerogatif. Itu sudah dinyatakan dalam ADART tahun 1999 bahwa yang berhak menentukan adalah Bu Megawati. Jadi kalau dalam ketua umum dipilih Kongres, Anda baca lagi ADART-nya. Enggak, tolong baca apa yang disebut sebagai hak prerogatif. Hak prerogatif itu sebagai ketua umum, tapi ketua umum itu dipilih melalui Kongres. Itu ada di ADART. Dialah yang menentukan siapa yang jadi ketua. Ketua DPP, struktur DPP, bukan ketua umum. Tolong baca lagi. Saya orang PDIP. Ya, tolong dibaca lagi. Saya orang PDI Perjuangan, gitu kan? Saya juga bisa bilang apapun ya. Saya mau bilang itu yang menurut saya paling tidak demokratis. Anda tuh bohong bahwa ketua umum PDI Perjuangan itu dipilih di Kongres. Kemudian dia punya hak prerogatif untuk membentuk yang namanya struktur formatur, DPP. Bukan ketua umumnya dipilih Ibu Megawati gitu lah. Menurut Guntur Romli. Menurut ADART. Ya enggak apa-apa. Nah, saya bukain Anda. Nih saya bukain. Silakan Anda ngoceh. Kalau bohong nanti saya bantah. Jadi kemudian yang lain ya, yang Golkar dan kawan-kawan itu memang dari bawah, tapi akhirnya dipilihnya di Kongres. Yang datang ke Kongres yang berhak bersuara. Ya. Nah, di PSI Pak Jokowi dulu kan. Pak Jokowi melihat bahwa kenapa kalau Presiden Indonesia saja bisa dipilih secara langsung oleh warga negara yang 200 sekian puluh juta, kenapa untuk sebuah partai yang anggotanya hanya berapa ratus ribu atau juta gitu ya, itu nggak bisa one man one vote. Apalagi sekarang sudah ada online, ya orang bisa memilih melalui internet. Jadi dia membayangkan adalah kenapa tidak dibuka saja, ya. Pemilihan ketua partai dilakukan oleh semua ya anggota, ya, siapapun yang memiliki KTA atau paling tidak yang sudah 2 atau 3 tahun memiliki KTA itu bersuara di sana, ya. Bung Freddy bisa dipilih, saya bisa dipilih, Adi bisa dipilih. Tapi yang sudah diadopsi PSI itu konsepnya belum, mana? Ini kan baru gagasan. Gagasan ini sedang dibicarakan. Kapan mau dilakukan? Misalnya bentuknya seperti ini. Pertanyaan besarnya, kalau ini mau one man one vote, yang boleh memilih itu misalnya kalau minggu lalu dia baru masuk ke PSI, sudah boleh milih tidak? Ya, kalau orang itu sudah setahun harus ada masa waktunya ya. Misalnya ya, dan itu harus ada penyesuaian karena ini untuk pertama kalinya nih, ya PSI akan menjadi partai pertama yang akan melakukan itu kalau jadi dilakukan. Kenapa? Kalau jadi belum tentu jadi. Ya mudah-mudahan jadi, tapi kan selama itu belum terwujud, kita nggak bisa bilang bahwa PSI sudah mengadopsinya.
PSI masih harus menunggu waktu ya. Dan Pak Jokowi sendiri kan baru mengutarakannya, saya duga ya. Pak Jokowi juga belum punya sebuah konsepsi yang lebih detail, yang tegas mengenai bagaimana nanti itu dijalankan. Nah, dalam hari ini saya harus katakan, munculnya gagasan Super TBK ini tidak ada kaitannya dengan perseteruan Deddy Sitorus tadi. Ya. Sama PD Perjuangan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kaitannya? Karena ini duluan, ini duluan muncul dari Pak Jokowi, kemudian muncullah kasus yang Deddy Sitorus. Tapi perseteruan Pak Jokowi dengan PD Perjuangan udah mulai dari 2023. Ada. Saya mau bilang yang Deddy Sitorus kemarin itu tidaklah yang menyebabkan terjadinya gagasan one man one vote. Itu datangnya lebih awal. Tapi sekarang kalau ditanya sudahkah PSI akan menerapkannya, sedang kami persiapkan sematang mungkin. Nah, kalau kita bicara bahwa punya suara semua anggota, berarti itu sama kritik terhadap Gerindra juga, kritik terhadap Golkar dan semua, kan begitu, tidak hanya PDI. Jadi sangat tidak fair kalau kita sebut untuk PDI saja, kan begitu. Nah, oleh karena itu pandangannya itu sebagai antitesis daripada kondisi partai kita sekarang di Indonesia. Tetapi harus kita sadari, yang saya kritisasi selama ini adalah supernya itu. Kalau partai terbuka silakan. Kenapa harus super terbuka ya? Ada di beberapa negara. Tapi tidak ada partai dimanapun di dunia yang super terbuka. Kalau super terbuka, begitu benar-benar terbuka, jangan Pak Jokowi mendirikan nanti di pusat, lalu turun ke bawah. Itu bukan super terbuka. Artinya yang bagus itu adalah bottom up, bukan top down. Ketika terjadi top down, pasti tidak super terbuka. Nah, apakah kemudian sebentar, jangan dulu dipotong. Bukan kenapa tidak super terbuka? Sebentar, satu-satu saya bilang. Kalau memang super terbuka, harus dari desa. Masing-masing desa membentuk organisasi-organisasi di seluruh Indonesia, punya kepentingan yang sama, baru terjadi kristalisasi di tingkat kecamatan dan seterusnya. Tapi kalau langsung di pusat, berarti ada suatu doktrin politik yang disampaikan ke bawah bahwa harus ikut ini, sehingga sangat tidak bisa super terbuka. Tapi kalau terbuka mungkin, gitu ya. Maka oleh karena itu kalau dikatakan super terbuka, saya terus terang mengatakan hampir mendekati 0%. Nah, kalau misalnya PSI mengadopsi super terbuka itu, berarti platform politik dari PSI harus berubah, karena selama ini tidak terbuka. Harus berubah. Karena apa? Kenapa? Karena mereka sangat tidak demokratis PSI. Saya bisa jamin, saya bisa buktikan. Berapa hari si Kaisang langsung ketua umum, gitu ya. Baru berapa hari, berapa lama dia sudah ditegur Adi Armando, gitu kan? Di mana demokrasinya? Jadi oleh karena itulah saya pikir bahwa kalau super terbuka, sebaiknya saya menyarankan kepada Pak Joko Widodo, partai terbuka saja, jangan pakai kata super. Satu lagi Bu, saya mau katakan bahwa kalau dalam suatu strategi politik itu kan bagian dari private. Apakah dibuka nanti strategi politiknya ketika campaign dan lain-lain? Tidak. Maka sejatinya sebut saja partai terbuka, jangan pakai kata super.